Cerai. Jasmine, Ma, aku ingin cerai dengan Mas Derek. Mulut Mawar ternganga lebar. Hening beberapa saat di antara mereka. Hanya terdengar suara gesekan daun mangga depan rumah karena angin mulai kencang, sepertinya akan hujan. Dan sepersekian detik kemudian Mawar menyemburkan tawa. Jasmine bercanda, kamu lucu sekali sampai Mama nggak bisa nahan tawa. Aku nggak bercanda, Ma. Aku serius. Serius apa? Serius kamu sangat mencintai suami kamu seumur hidup, kan? Mama masih ingat dulu kamu sangat bahagia dan loncat-loncat saat memberitahu Mama Derek melamarmu. Kamu janji akan setia menemani suami kamu sampai tua. Jadi, sudahi lelucon nggak jelas ini dan cepat pulang. Derek pasti sudah menunggu kamu di rumah. Ma. Tubuh Jasmine terhuyung saat Mawar mendorong-dorongnya. Mengusir Jasmine dan menyuruh pulang ke rumah Derek. Ma, aku serius. Aku nggak bercanda. Apa Mama melihat wajahku sumringah dan tersenyum lebar saat aku mengatakan ingin bercerai dengan Mas Derek? Saat itulah, Mawar tidak bisa menyangkal lagi. Tubuhnya tiba-tiba terasa kaku. Ma, tidak. Kamu dan Derek tidak boleh bercerai. Pernikahan kamu dan Derek baru seumur jagung, bahkan 2 tahun saja belum. Apa kata orang nanti? Kamu juga sangat mencintai suamimu kan? Kan kamu sudah mencintainya bertahun-tahun, lalu setelah kamu berhasil mendapatkannya, kamu tiba-tiba minta cerai. Bagaimana bisa perasaan kamu berubah semudah itu, Jasmine? Perasaan Jasmine tidak berubah. Bahkan sampai detik ini Jasmine masih sangat mencintai Derek. Dia juga ingin menua dan hidup bersama suaminya selamanya. Tapi Jasmine tidak sanggup jika harus diduakan. Ma, izinkan aku masuk dulu. Aku capek. Aku butuh istirahat. Yang kamu butuhkan sekarang bukan istirahat, tapi berbicara dengan suami kamu. Sebenarnya ada masalah apa sih sampai kamu ingin bercerai? Oh, atau Derek yang menceraikan kamu? Mama sudah bilang kan jadi istri yang nurut, nggak usah neko-neko. Jasmine ingin sekali mengistirahatkan punggung. Paling tidak, ingin berbaring di sofa. Nyaman, tenang, dan aman. Begitulah harapannya saat pulang ke rumah kedua orang tuanya. Namun sambutan mamanya jauh dari ekspektasinya. Pundak Jasmine terasa semakin berat saja. Pasti Derek yang menceraikan kamu kan? Kamu sih nggak becus jadi istri. Ayo Mama antarkan pulang ke rumah suamimu. Mama yang bicara. Kalau perlu Mama akan memohon agar Derek tidak menceraikan kamu. Kamu masih baru menjadi istri. Wajar kamu melakukan 1-2 kesalahan. Aku nggak melakukan kesalahan apa-apa, Ma. Jasmine melepaskan cengkraman tangan mamanya yang hendak menyeretnya keluar dari halaman. Aku juga tidak ingin bercerai, Ma. Tapi aku tidak mau diduakan. Mas Derek selingkuh sampai punya anak dengan perempuan lain. Bagaimana bisa Mama menyuruhku pulang ke rumah itu lagi? Aku tidak mau, Ma. Tangis Jasmine pecah. Dadanya sesak luar biasa. Jasmine berniat menjelaskan pada kedua orang tuanya dengan dewasa, tanpa ada air mata dan kebencian. Anggap saja takdir pernikahan mereka berakhir seperti ini. Tapi sikap mamanya, membuat hati Jasmine semakin kecewa. Sampai Jasmine tak kuasa menahan air mata. Bisa kita bicara nanti saja, Ma. Aku ingin istirahat sebentar. Tolong berikan aku waktu untuk istirahat. Aku lelah sekali. Aku mohon. Jasmine sudah sangat lelah, tidak punya tenaga untuk berdebat dengan mamanya. Bukanlah lelah fisik, tapi psikisnya. Tidak ada respon dari Mawar, beliau masih mematung terkejut. Jasmine melangkah menyeret kopernya masuk ke dalam rumah. Rumah kedua orang tuanya ini pernah menjadi tempat ternyaman Jasmine, tapi sekarang terasa asing dan penuh tekanan untuknya. Mas. Derek yang sedang duduk di sofa sambil memandangi ponselnya menunggu chat balasan dari Jasmine, mengangkat kepala. Menatap pada Cassandra yang berbaring di brangkar. Ada apa? Derek bangkit dari sofa dan duduk di kursi samping brangkar.
Kenapa? Kamu merasa pusing, mual atau ingin sesuatu? Enggak, Mas. Aku enggak pusing dan enggak menginginkan apa-apa. Aku ingin minta maaf. Minta maaf untuk apa? Kamu enggak salah apa-apa. Aku minta maaf, gara-gara tiba-tiba aku pusing dan pingsan. Rencana kita liburan sekaligus menjelaskan pada Jasmine soal hubungan kita, gagal. Jasmine justru semakin salah paham. Derek menggelengkan kepala, bukan salah kamu. Kamu juga tidak ingin masuk rumah sakit begini kan? Semua ini di luar rencana kita. Aku juga sudah berusaha menjelaskan pada Jasmine. Tapi mungkin karena syok melihat langsung di depan mata saat aku menjenguk kamu, Jasmine sulit menerima penjelasanku. Cassandra mengangguk, nanti setelah kondisiku membaik, aku ikut ke rumah kamu ya, Mas. Aku bantu jelaskan. Semoga saja Jasmine tidak salah paham lagi. Saat itulah wajah Derek kian menyendu, Cassandra bisa melihat perubahan wajahnya. Kenapa, Mas? Jasmine pergi. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Aku sudah berusaha menahannya tapi dia tetap pergi. Aku ingin melarang tapi aku takut dia justru pergi semakin jauh. Cassandra tidak menyangka hubungan Jasmine dan Derek akan sekacau ini. Sore hari, kondisi Cassandra sudah membaik dan diizinkan pulang. Derek mengantarnya pulang. Selama seharian ini pun Derek menemani Cassandra di rumah sakit sampai di rumah. Derek tidak tega meninggalkan Cassandra sendiri, meskipun di rumah ini juga ada pembantu. Mas, kamu nggak pulang, sudah sore. Cassandra duduk di sofa samping Derek. Bosan tiduran terus di kamar, Cassandra menemani Derek duduk-duduk saja di teras rumah. Pulang. Oh iya, di rumah kamu tidak ada siapa-siapa. Jasmine juga pergi ke rumah orang tuanya. Maaf Mas, aku lupa. Derek menggeleng. Aku tetap pulang. Mungkin beberapa menit lagi. Kamu tidak suka ya aku terlalu lama di rumah ini? Mas, serius kamu tanya begitu? Aku justru seneng banget kamu di sini. Aku bahkan berharap kamu menginap. Ibu hamil mana yang tidak suka ditemani ayah dari anaknya? Derek mengusap perut Cassandra yang agak membuncit. Aku nggak sabar anakku segera lahir. Kata anakku, tidak dipungkiri membuat hati Cassandra nyeri. Artinya Derek hanya menganggap anak ini, tidak dengan ibunya. Saat mereka sedang bicara, tiba-tiba ponsel Derek berdering. Derek mengambil ponselnya yang ia letakkan di meja bundar depan sofa. Siapa, Mas? Mama yang menelpon. Jangan bicara apa-apa ya. Cassandra mengangguk. Halo, Ma, ada apa? Kamu belum pulang dari kantor, udah sore loh ini. Sudah pulang, Ma. Pulang kemana? Kok di rumah kamu nggak ada? Jasmine juga nggak ada. Kalian lagi di luar. Sesaat Derek gelagapan. Memangnya Mama ada di mana sekarang? Ada di rumah kamu, sama papa kamu juga. Mama berhasil bujuk papa kamu supaya meminta maaf pada Jasmine. Ini soal masalah di rumah Nadira. Kamu nggak ada hari itu. Intinya papa kamu membuat kesalahan. Derek semakin gugup. Entah bagaimana respon kedua orang tuanya jika tahu Derek dan Jasmine sedang tidak baik-baik saja. Apalagi jika mereka tahu Derek memiliki anak di luar nikah dengan Cassandra. Halo, Derek. Kamu di mana? Aku dan Jasmine lagi di luar, Ma. Di luar di mana? Kencan. Derek menoleh pada Cassandra. Sementara Cassandra juga menatap padanya. Tampak penasaran dengan obrolan mereka. Suara telepon Natasha sama sekali tak terdengar olehnya. Enggak, Ma. Aku sama Jasmine ke rumah orang tuanya Jasmine. Silaturahmi saja. Sudah lama aku dan Jasmine tidak ke sana. Jasmine tiba-tiba merindukan kedua orang tuanya. Jadi aku menemaninya. Terus pulangnya kapan? Langsung pulang hari ini atau menginap dulu? Rencananya mau menginap dulu, Ma. Belum tahu berapa lama di sini. Tergantung nanti. Derek terpaksa berbohong.
Tidak mungkin juga jujur pada kedua orang tuanya bahwa Jasmine menuntut cerai dan kabur ke rumah kedua orang tuanya. Ya sudah kalau begitu. Sampaikan salam mama papa pada kedua orang tua Jasmine. Kita sudah lama tidak bertemu. Mungkin kapan-kapan kita bisa agendakan family dinner mengundang keluarga Jasmine dan keluarga Nadira. Iya, Ma, aku setuju. Dan soal permintaan maaf papa pada Jasmine. Nanti aku sampaikan. Boleh, tapi papa kamu harus tetap minta maaf secara langsung. Derek tersenyum. Aku bisa membayangkan ekspresi jengkel papa sekarang. Papa pasti terpaksa. Ya, mama yang paksa. Papa kamu harus belajar menghargai Jasmine atau siapapun orang di sekitarnya. Terdengar tarikan nafas panjang Natasha. Ya sudah kalau gitu mama akhiri dulu ya. Have fun di rumah mertua kamu. Jaga sopan santun, hormati mereka dan jadi anak yang baik. Kalimat jadi anak yang baik seperti menyentil hati Derek. Tidak, Ma, aku bukan anak yang baik. Sejak dulu sampai sekarang, Derek selalu berusaha berubah menjadi lebih baik. Tapi ada saja kesalahan fatal yang membuatnya terlihat begitu buruk. Ma. Panggilan diakhiri dan Derek menghembuskan nafas dalam. Papa mama berkunjung ke rumah, mereka ingin bertemu Jasmine. Tapi kamu tahu kan Jasmine nggak ada di rumah. Jadi aku terpaksa berbohong, aku dan Jasmine ada di rumah kedua orang tuanya. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Mas. Aku harap kamu berhenti menyalahkan diri kamu. Dan aku juga minta maaf gara-gara kedatanganku kamu jadi menderita. Kamu juga harus berhenti minta maaf. Kejadian malam itu kecelakaan. Kita sama-sama mabuk. Selain itu, terima kasih. Terima kasih sudah mengandung anakku. Aku pernah ceritakan, aku sudah berkali-kali menikah tapi belum punya anak juga. Jadi, waktu itu saat kamu memberitahuku kamu hamil, aku terkejut dan sangat bahagia. Cassandra mengangguk. Aku akan menjaga janin ini dengan baik, Mas. Kelak setelah lahirnya, aku serahkan padamu dan Jasmine. Aku dan Jasmine tidak sabar menantikan hari itu. Jasmine pulang ke rumah kedua orang tuanya pasti sedih gara-gara omongan kamu waktu itu, ucap Natasha begitu masuk ke dalam mobil. Lalu meminta sopir melajukan mobil meninggalkan halaman rumah Derek. Padahal papa tidak ada niat menyinggung hati Jasmine. Papa hanya memastikan apel itu tidak ada racun. Tapi tetap saja cara papa menyampaikan kalimatnya tidak baik. Prayoga memilih diam. Tidak mau mendebat lagi karena selama percuma. Tidak akan menang. Prayoga baru menjawab 5 kata, Natasha lalu langsung membalas 15 kata. Jadi, supaya masalah cepat selesai, Prayoga memilih diam. Turuti semua keinginan Natasha dan semua akan baik-baik saja. Ruang keluarga itu terasa tegang. Semua pasang mata tertuju pada Jasmine. Mama, papa, kakak dan kakak iparnya. Tatapan mereka menyelidiki, menghakimi dan memaksa. Rasanya seperti dipenjara oleh penghakiman mereka. Ma, aku dan Mas Derek akan bercerai. Ceritanya rumit. Tapi singkatnya Mas Derek selingkuh dengan mantan istri pertamanya sampai perempuan itu hamil. Aku tidak bisa bertahan lagi. Ruang tengah itu kembali hening. Namun, Jasmine tahu mereka tidak percaya. Tepatnya, mereka menolak percaya menantu kesayangan mereka bisa melakukan itu. Kamu ada bukti. Bisa jadi kamu salah paham. Mungkin saja Derek bertemu mantan istrinya sekadar basa-basi, terus kamu tidak sengaja mempergoki mereka. Lalu kamu asal menyimpulkan mereka selingkuh. Semua juga tahu Derek sangat mencintai kamu. Jadi sangat tidak mungkin dia selingkuh, jelas Melati, kakak Jasmine. Tepat seperti dugaan Jasmine mereka tidak akan percaya. Aku juga berharap semua ini salah paham, Mbak. Aku berharap pertemuan mereka hanya basa-basi. Tapi nyatanya, Mas Derek sendiri yang bilang Cassandra mengandung anaknya. Jadi, Derek akan menikahi perempuan itu. Tanya Melati lagi. Aku tidak tahu soal itu, Mbak.
Dan aku juga tidak mau tahu. Aku tidak peduli lagi dengan mereka. Yang jelas aku ingin bercerai. Dari kemarin kamu selalu ngomong cerai, cerai, dan cerai. Sebegitu mudahnya kamu mengatakan kata cerai, ucap Mawar. Ibu Jasmine terlihat kesal. Mudah. Menurut Mama ini mudah bagiku. Tidak, Ma. Sebagai seorang ibu dan perempuan apa Mama tidak bisa merasakan perasaanku? Aku baru saja dikhianati laki-laki yang sangat aku cintai, Ma. Suamiku. Mas Derek mengkhianatiku. Mawar melengos. Pak Seto, Papa Jasmine berdehem keras menghentikan perdebatan mereka. Tadi Papa sudah bicara dengan Derek. Dia sudah menjelaskan semuanya. Bagaimana awal mula pertemuannya dengan Cassandra sampai Cassandra hamil anaknya. Mereka tidak sengaja melakukan itu. Mereka sama-sama mabuk. Derek juga bilang sama Papa dia tidak mencintai Cassandra. Setelah anak itu lahir, dia akan meninggalkan Cassandra dan mengambil anak itu. Lalu membesarkannya bersama kamu. Derek juga ingin menyusul ke sini tapi dia sengaja memberi kamu waktu untuk menenangkan diri. Jasmine menggelengkan kepala. Mulutnya terbuka, ingin mengatakan banyak hal. Tapi dadanya yang terlalu sesak. Air mata juga tak hentinya mengalir, membuatnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Serius Derek akan meninggalkan Cassandra? Tanya Mawar memastikan. Itu yang dia katakan, ucap Seto. Nah, kalau begini sudah jelas kan Derek tidak bersalah. Masalah ini masih bisa dibicarakan baik-baik. Sama-sama mencari jalan keluar tanpa perceraian, ucap Melati. Ma, aku setuju, suami Melati menganggukkan kepala. Aku nggak bisa, Ma, Pa. Aku nggak kuat, Jasmine menggeleng. Nggak kuat apa sih? Memangnya Derek melakukan KDRT? Suka memukul kamu? Suka bentak-bentak kamu? Enggak kan? Terus kenapa kamu ngomong nggak kuat seolah kamu baru saja dianiaya? Jangan cengeng gitulah Jasmine, Melati terus berbicara. Suami kamu juga sudah menjelaskan kan, dia dan Cassandra tidak sengaja melakukan itu. Mereka sama-sama mabuk. Terus tadi kata Papa, Derek juga akan meninggalkan Cassandra dan hanya mengambil anaknya. Lalu tinggal bersama kamu lagi. Ya udah, impas kan. Kamu dan Derek punya anak. Anggap saja kalian mengadopsi anak. Kamu juga nggak bisa ngasih dia anak kan? Masih belagu sok-sokan minta cerai. Memangnya kamu pikir setelah kalian cerai, ada laki-laki yang mau menikah dengan perempuan mandul kayak kamu? Mbak, Jasmine tak habis pikir kakaknya sendiri bisa mengatakan itu. Apa? Mau marah? Kenyataannya memang begitu kan? Derek dengan Cassandra bisa hamil, sedangkan dengan kamu, yang sudah menikah lebih dari setahun, belum punya anak juga. Berarti yang salah kamu. Rahim kamu. Melati, Pak Seto memperingatkan putri pertamanya agar tidak seemosi itu. Bela terus, manja, anak kesayangan mana boleh salah, Melati melengos dan berdecih. Anak kesayangan. Bangga salah. Jasmine sakit hati sekali. Bukannya Mbak yang anak kesayangan. Mbak, kalau lupa aku ingatkan. Mama dan Papa menguliahkan Mbak sampai S2, semua harta ibu dan bapak habis untuk Mbak. Sampai berhutang sana-sini untuk lifestyle Mbak. Bahkan ibu dan bapak melarangku kuliah dan menyuruhku bekerja untuk membayar hutang. Aku menolak. Aku kuliah sambil bekerja. Mbak tidak akan pernah tahu rasanya makan mie selama seminggu karena uang habis. Bahkan aku pernah makan hanya dengan garam. Aku pontang-panting kuliah, bekerja, bayar hutang, sedangkan Mbak setelah lulus S2 langsung menikah. Tanpa membantu membayar hutang. Parahnya lagi, Mbak masih suka meminta uang Mama dan Papa. Dan Mbak masih menyebutku anak kesayangan. Diam kamu. Melati menjerit, menolak fakta. Dia merasa malu dan kesal. Kenapa, Mbak? Sakit. Aku lebih sakit. Bahkan sampai sekarang Mbak tidak peduli padaku.
Mbak tidak mau aku bercerai dengan Mas Derek karena Mbak takut suami Mbak kehilangan pekerjaannya kan? Mbak takut dia dipecat kan? Benar, setelah seminggu Derek dan Jasmine menikah, Melati langsung mendatangi Derek dan meminta Derek mempekerjakan suaminya. Derek merasa tidak enak dan merekomendasikan suami Melati bekerja di perusahaan. Dan jangan Mbak pikir aku tidak tahu. Selama ini diam-diam Mbak suka minta uang Mas Derek kan? Untuk memenuhi gengsi Mbak beli tas-tas branded. Semua itu tidak benar. Sialan kamu. Melati mengambil gelas dan melempar ke kepala Jasmine.